Halo CS:GO, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Oke, kali ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita film yang berjudul Black 47 atau Hidung Opat 7 tahun 2018. Film yang menceritakan balas dendam seorang prajurit pasukan khusus yang akan memacu adrenalin si Johnny. Sepenggal kisah, ketika seorang tentara pulang tugas, ia hanya menemukan sebuah makam ibu dan adiknya saja. Dan apakah pembalasan dendam kedua keluarganya terbayar? Langsung saja, inilah kisahnya. Jangan lupa subscribe. Cerita berlatar di Irlandia tahun 1847, di mana kala itu terjadi wabah kelaparan di mana-mana dikarenakan tanahnya tiba-tiba tidak subur dan menghitam, sehingga tanaman umbi-umbian yang menjadi makanan pokok mereka menjadi buruk dan bahkan tidak bisa dipanen. Di era ini juga terjadi peperangan antara Irlandia dan Inggris yang mengakibatkan Irlandia pun terjadah oleh Inggris. Karena hal tersebut, di masa itu banyak korban berjatuhan karena krisis kelaparan serta kejahatan perang lainnya. Lanjut, cerita dimulai dengan menunjukkan seorang mantan veteran perang, kita sebut saja Samosir, yang sedang menginterogasi seorang pemuda yang diduga seorang mata-mata cepu pemberontak. Setelah beberapa saat beradu argumen tentang makna dari loyalitas, alih-alih mendapatkan informasi, Samosir malah termakan omongan provokatif dari sang mata-mata. Or does England not want you anymore? Accomplices. He's dead. Scene beralih pada pemandangan yang indah yang menggambarkan beberapa mengerikan bencana wabah kelaparan, di mana kita bisa dengan jelas melihat para warga yang meninggal setiap harinya. Kemudian kita dipertemukan dengan pemeran utama di film ini bernama Joshua. Ia adalah tentara pasukan khusus yang baru saja menyelesaikan tugasnya perang di Afghanistan dan juga di India. Di tengah jalan, Joshua bertemu dengan pamannya yang saat itu memberi makan hewan ternak miliknya. Pamannya adalah seorang juru tanah yang bekerja di pemerintahan setempat. Tanpa basa-basi, Joshua menanyakan tentang keberadaan ibu dan adiknya. Kabar buruk yang diterima Joshua tidak sampai di situ saja. Pamannya juga memberitahu bahwa adiknya Joshua sudah meninggal dunia akibat dihukum gantung karena perbuatan kriminal yang ia lakukan. Pada saat itu juga Joshua dihampiri seorang janda bernama Wiwin yang ternyata dia adalah istri almarhum adiknya. Alalat. Setibanya di rumah Wiwin pun memperkenalkan Joshua kepada ketiga anaknya. Joshua melihat keadaan Wiwin serta anaknya yang sangat memprihatinkan. Joshua pun mengajak mereka pergi ke Amerika karena menurutnya tidak ada hal yang patut untuk dipertahankan lagi di tempat tinggal mereka. Joshua juga mengajak Wiwin menikah. Wow.
Keesokan harinya Wewin mengantarkan Joshua ke makam ibu dan adiknya. Ia juga menceritakan kronologis kematian mereka berdua. Setelah krisis kelaparan melanda desa mereka, pemerintahan memaksa para warga yang tidak bisa menanam kentang untuk memakan sup yang dikenakan tarif pajak. Semakin banyak mereka makan, semakin banyak mereka berhutang kepada negara mereka sendiri. Paki, ibu Joshua yang menolak kebijakan tersebut terpaksa harus menahan lapar. Tak lama kemudian ia pun meninggal akibat musim dingin dan meninggal kedinginan. Dan adiknya harus dihukum gantung karena menikam orang pemerintahan yang saat itu sedang menyita tanah milik warga karena berhutang kepada negara. Mendengar cerita Wewin, Joshua sadar bahwa secara tidak langsung pemerintahan dengan segala kebijakannya sudah menghabisi keluarganya. Dan setibanya di rumah ternyata sudah ada beberapa tentara yang mengepung rumah Wewin. Karena Wewin dan anak-anaknya tidak mau membukakan pintu, para tentara membongkar atap rumahnya. Mereka pun ditangkap. Terungkap bahwa Wewin dan anaknya mempunyai banyak hutang sehingga keluarganya dituntut untuk membayar semua hutangnya dengan menjadi pelayan atau budak pemerintahan. Joshua yang saat itu ingin membayar semua hutang Wewin tidak digubris oleh para tentara tersebut karena tujuan mereka semua hanya ingin memperbudak keluarga Wewin. Joshua pun ditangkap dan dibawa ke markas para tentara untuk diinterogasi. Setibanya ia di sana, semua tentara terlihat heran dengan atribut senjata yang ada di dalam tas Joshua. Mereka tahu bahwa semua senjata Joshua bukanlah senjata biasa. Salah seorang komandan menanyakan siapa identitas Joshua yang sebenarnya. Kala itu Joshua hanya diam saja saat diinterogasi. Dan tiba-tiba dengan keahlian dan keterampilan dan jam terbang yang sudah tidak diragukan lagi, Joshua dengan mudahnya melumpuhkan seluruh tentara yang sedang menginterogasinya. Setelah itu Joshua kembali ke rumah Wewin. Terlihat hatep imasi Wewin sudah bak dibongkar oleh para tentara. Joshua kembali bersedih setelah menemukan Wewin yang sudah tak bernyawa mati membeku sembari memeluk anak-anaknya. Di sisi lain kita diperlihatkan si Samosir yang di awal tadi kini telah dipenjara karena perbuatan yang ia lakukan di awal cerita. Ternyata orang yang ia bunuh bukanlah mata-mata pemberontak. Akhirnya Samosir pun divonis mati. Samosir kemudian dipanggil oleh seorang jenderal untuk diberikan misi agar bisa membersihkan reputasi dan nama baiknya. Jenderal itu baru saja dapat kabar pembantaian yang dilakukan oleh Joshua di salah satu markas mereka. Dia memberikan tugas pada Samosir dan seorang komandan bernama Popeye untuk memburu Joshua. Jenderal tahu bahwa Samosir dan Joshua pernah berjuang bersama dalam perang Afghanistan. Hanya saja Samosir mengatakan bahwa Joshua adalah orang yang berpengalaman karena ia termasuk tentara khusus yang terlatih membunuh musuhnya secara diam-diam. Thank you, sir. Scene kembali ke Joshua yang sedang membawa hewan ternak pamannya. Joshua bertujuan menemui mamangnya untuk menanyakan tentang beberapa kejelasan kasus kematian ibu dan adiknya. Pamannya yang tahu bahwa Joshua baru saja membantai seisi markas tentara, pamannya pun terintimidasi oleh kedatangan keponakannya itu. Joshua kemudian menanyakan nama dari hakim yang memberikan hukuman gantung kepada adiknya. Dan setelah memberikan jawaban pada Joshua,
pamannya secara tidak langsung meminta maaf padanya karena ternyata bekas rumah ibu Joshua telah ia jadikan lahan ternak B2 BBB babi. Dia juga memberitahu pada Joshua bahwa tidak dapat melakukan apa-apa pada saat ibu dan adiknya Joshua mati karena ia harus mempertahankan reputasinya sebagai seorang juru tanah. Dan tiba-tiba untungnya pada saat itu musim dingin sehingga bubuk misiu tidak dapat terbakar sehingga Joshua membalas tembakan tersebut dengan mencekiknya. Au! Scene beralih sesampainya Samosir di desa. Mereka bertemu dengan tentara bernama Pengkor yang diberi tugas untuk mengawal serta ikut membantu dalam perjalanan mereka saat memburu Joshua. Di suatu gedung tampak Joshua sedang memerhatikan seorang hakim yang dulu memvonis gantung terhadap adiknya. Ternyata Joshua bukanlah satu-satunya orang yang membenci hakim tersebut karena sang hakim ternyata adalah antek-antek musuh pemerintahan yang sering memberikan hukuman tidak masuk akal terhadap terdakwa seperti menghukum mereka menjadi budak pemerintahan dan hal yang menjurus pada keuntungan pribadi mereka. Joshua pun memberikan tali gantung kepada dia. Dia juga membisikkan nama lengkap adiknya. Sang hakim pun kemudian memberitahu bahwa ia hanya orang yang menentukan hukuman dengan adil. Ia lalu lanjut menerangkan bahwa yang menggantung adik Joshua adalah para tentara, bukan dirinya. Dengan pelan Joshua mengunci pintu dan mengatakan bahwa Dewa Kematian tidak menerima satupun pembelaan untuk menghukumnya. Tak lama kemudian Samosir dan kawan-kawan tiba di gedung pengadilan. Mereka mendapati sang hakim yang sudah digantung. A magistrate would be a typical target for these rivermen. Samosir sadar bahwa keterampilan skill Joshua sama sekali belum pudar karena Joshua tidak meninggalkan jejak setelah menggantung sang hakim. Hal tersebut membuatnya sulit untuk dilacak. Samosir dan kawanannya bertemu dengan tentara setempat yang juga sedang memburu Joshua. Mengetahui bahwa kawanan Samosir adalah seruan pemerintahan pusat, tentara setempat pun membawa mereka ke markas yang sudah dibakar habis oleh Joshua. Samosir dan kawanannya menelusuri seluruh korban kebrutalan Joshua. Mereka lalu sampai suara motor anjing. Samosir dan kawanannya menelusuri seluruh korban kebrutalan Joshua. Mereka lalu sampai di rumah paman dan pamannya ditemukan sudah tidak bernyawa dengan keadaan bagian kepalanya telah diganti dengan kepala bagong. Kemudian mereka bertemu dengan warga lokal yang menawarkan jasanya untuk menjadi penerjemah bahasa Irani sekaligus petunjuk jejak Joshua karena warga tersebut lebih mengetahui seluk-beluk tempat tersebut. Somebody came into his house and killed him. Warga tersebut mengantarkan Samosir ke lahan bekas rumah ibu Joshua. Di sana mereka menemukan kepala pamannya Joshua yang ditancapkan pada tuturus. Samosir pun memberitahu bahwa makna dari semua ini adalah simbol dari pengkhianatan. Singkat cerita malam pun tiba. Samosir dan kawanannya memutuskan untuk beristirahat. Sesampainya ia di parkiran kuda, ia melihat tentara penjaganya sudah tergeletak tak bernyawa. Dan di balik pintu berdiri sosok yang sudah kita duga, yaitu Joshua gak pakai brigadir. Joshua berhasil membuat taktik serangan kejutan. Dengan nekat ia muncul di depan lawannya sehingga lawannya pun terkejut
dengan kehadirannya. Pepeng tidak dapat menarik pelatuk senjatanya karena ia sebenarnya berpihak kepada tindakan Joshua, yaitu membunuh para aparat pemerintahan yang membuat rakyat menderita. Komandan Popeye menjadi sangat kesal terhadap aksi mereka yang lagi-lagi gagal menangkap Joshua. Ia pun memutuskan untuk pergi kepada Tuan Tanah untuk memberitahu bahwa ia adalah target selanjutnya Joshua. Target Joshua selanjutnya, itu maksudnya. Samosir dan kawanannya kembali beristirahat di perjalanan, tapi kali ini secara mengejutkan saat Samosir berjaga dihampiri oleh Joshua. Joshua memberitahu bahwa tindakan yang Samosir lakukan hanyalah akan berakhir sia-sia karena ia ingin membalaskan dendam keluarganya pada sang Tuan Tanah dan pihak pemerintahan yang sudah semena-mena terhadap warga. Perkataan Joshua menyadarkan Samosir bahwa ia berada di kubu yang salah. Namun tak lama kemudian Joshua pun menghilang bagaikan zuring. Next day, Samosir dan kawanannya telah sampai di tempat tujuan mereka. Ternyata si Tuan Tanah memiliki sifat kawas tai, arogansi, sombong sekali. Ia menganggap Samosir and Friend hanyalah anjing negara. Ia menghina karena mereka sama sekali tidak berhasil menangkap Joshua. Maka dari itu Tuan Tanah juga mengumpulkan banyak pembunuh bayaran untuk melindungi nyawanya dari Joshua. Di luar kediaman sang Tuan Tanah begitu banyak warga yang kelaparan. Mereka mengemis berteriak meminta makan kepada sang Tuan Tanah karena mereka tahu bahwa ia menyimpan banyak stok makanan. Melihat kesedihan tersebut terketuklah hati Pepeng. Ia meminta membukakan gerbang pintu masuk, namun ini yang terjadi. I was talking to him. Sorry about your man, son. Malam harinya Popeye menemui Samosir bahwa ia sudah membuat rencana agar mereka bisa menjebak Joshua. Samosir yang kala itu masih sedih karena kematian Pepeng yang dianggap sia-sia menyetujui rencana Popeye. Singkat cerita, ternyata rencana Popeye berjalan dengan tepat. Mereka semua berhasil menyergap Joshua yang tertangkap basah ingin membunuh Tuan Tanah di kamarnya. Tapi ternyata Joshua pun berhasil kabur dan membawa Tuan Tanah dan memberinya pelajaran. Joshua terus berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Tuan Tanah pun tidak mengerti apa yang diucapkan Joshua. Keesokan harinya Samosir diberi hukuman mati karena terbukti berkhianat kepada pemerintahan. Tetapi ketika Samosir akan dihukum mati, tiba-tiba Joshua datang dan ternyata Joshua tidak meninggalkan Samosir begitu saja. Ia mencoba menyelamatkan Samosir dengan melawan seluruh tentara yang ada. Dengan cerdik Joshua menembak kunci gerbang agar para warga yang kelaparan bisa masuk dan kekacauan pun terjadi. Joshua dan Samosir pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Komandan Popeye yang diam-diam mengikuti Joshua dan Samosir mencari celah untuk menembaknya dari belakang, menusuk dari belakang dasar emang. Dalam perjalanan, Joshua meminta Samosir untuk meninggalkannya karena ia sadari hidupnya tidak akan lama lagi karena begitu banyak luka tembak yang ia alami sehingga banyak kehilangan darah. Dan Samosir pun pergi ke Amerika meneruskan mimpi Joshua dan film pun selesai. Oke CS ku segitu saja, jangan lupa subscribe.